Untuk hobi Mas Alvin itu apa sih? Hobi saya itu sebenarnya banyak ya. Cuma kalau yang akhir-akhir ini sering saya lakuin lari ya. Nah, lari itu menurut saya bisa dilakukan di mana aja, kapan aja gitu. Terus biaya lari itu murah. Cuma ada satu yang mahal tuh, Pak. Gengsinya. Satu kata buat kota Bandar Lampung. Apalagi kan Mas Bandar Alvin Lampung. udah 3 tahun di sana ya. Ya betul. Satu kata buat Bandar Lampung, berkesan, keren. Kangen saya ke Bandar Lampung Kak. Gitu. Halo teman-teman fan dan penonton setia Masinis Podcast. Jumpa lagi bersama saya di acara Lokal. Kebetulan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial, salah satu masinis ganteng Cirebon. Gak usah bego lagi, kita langsung tanyakan kepada narasumbernya. Silakan Mas Alvin. Halo teman-teman Alvin, perkenalkan nama saya Alvin, umur saya 23 tahun. Saya berasal dari Bandung, Kak. Ya, kebetulan untuk menjadi mahasiswa saya udah hampir ke 4 tahun. Ya. Berarti dari Bandung ya? Mohon itu dari Bandung saya. Gitu. Iya. Bisa nggak? Apa sih? Ceritain dong, Mas Alvin, perjalanannya dari mulai rekrutmen sampai keterima di KAI itu. Rekrutmen dari awal sampai akhirnya keterima di KAI ya. Betul. Jujur aja, saya keterima KAI itu setelah percobaan kedua. Nah, di percobaan pertama saya gagal, tapi saya nggak putus semangat. Saya masih percaya kepada kemampuan diri saya sendiri. Saya coba lagi lah di kesempatan kedua. Waktu itu di tahun 2022 saya daftar. Setelah melewati beberapa tes tuh kayak administrasi kesehatan awal, psikotes, wawancara, kemudian kesehatan akhir, sampai akhirnya keterima tuh saya di KAI ini. Berarti pendaftaran di mana itu, Pak? Dulu saya pendaftaran itu di Bandung, Pak. Tapi ternyata saya baru tahu ya, ternyata penempatan awal itu nggak menentukan posisi kita pada nanti udah keterima kayak gitu. Setelah keterima di Bandung, itu kemana lagi? Nah, alhamdulillahnya saya dipercaya sama perusahaannya buat dinas di Divre 4 Tanjung Karang waktu itu. Buat yang belum tahu, Tanjung Karang itu di Bandar Lampung, Kak. Oh, Bandar Iya. Lampung. Jauh berarti ya? Lumayan ya. Nah, kalau di Divre itu namanya Divre berarti ya? Iya, di Sumatera itu namanya Divre. Kalau di Jawa itu apa? Daup ya namanya. Daup, Iya, ya. Daup. Divre itu kepanjangan dari apa berarti ya? Divre itu divisi regional. Oh, iya. Iya, berbeda sama Daup. Jauh ya. Nah, untuk Mas Alvin sendiri, kenapa tertarik menjadi masinis? Tertarik menjadi masinis ya. Sebenarnya saya tuh gak tahu nih kalau saya bakal jadi masinis. Tapi mungkin karena perusahaan percaya kepada saya. Terus kalau misalkan ditanya alasan saya kenapa tertarik menjadi masinis, karena menurut saya ya, masinis itu profesi yang penuh tanggung jawab ya. Tanggung jawab besar dalam keselamatan perjalanan kereta api kan. Saya itu masinis juga, salah satu profesi yang menurut saya membanggakan ya, dan penuh tantangan tentunya. Tapi untuk keluarga sendiri, Mas Alvin profesi jadi masinis, apakah setuju apa gimana? Kalau keluarga pasti full support ya. Ya, apalagi hal positif ya yang dilakuin positif ya, betul. Padahal kan pada saat itu pendaftaran ada profesi selain masinis ya? Ada. Tapi Mas Alvin lebih memilih menjadi profesi masinis ya? Iya. Itu teman-teman, perkenalan dari Mas Alvin, dari mulai rekrutmen sampai ditempatkan di Divre 4 Tarahan ya? Divre 4 Tanjung Karang penempatan Tarahan. Iya, betul. Di Bandar Lampung ya? Betul, di Bandar Lampung, Pak.
Itu kalau perjalanan misalkan Mas Alpinya memudik tuh, itu berapa lama? Perjalanan dari Bandar Lampung ke Bandung kurang lebihnya, kalau saya biasanya kan kalau mudik pakai Damri itu langsung tujuan Bandung Bandar Lampung. Kurang lebihnya itu makan waktu 9 sampai 10 jam sih di perjalanan normal. Ya. Itu bisa tiap bulan sekali pulang apa gimana? Wah, sebenarnya kepengen saya kayak gitu doh, apa yang tadi omongin tiap bulan pulang, cuma karena emang waktunya kali ya. Jadi saya tuh pulang paling dalam setahun itu 2 kali ya, atau bahkan 2 sampai 3 kali lah ya. Paling itu udah berapa hari di Bandung? Paling seminggu ya, seminggu ya. Oke, teman-teman, kita keluar konteks dulu ya. Boleh. Itu menanggapi video yang sempat rame tuh, Mas Alvin. Yang kemarin ya? Iya, di Instagram Ya. maupun di TikTok tuh. Ya. Apa tanggapan dari Mas Alvin sendiri? Apalagi ini video sampai dikomen oleh admin KAI-nya langsung. Iya. Jujur ya, gak nyangka ya. Momen kemarin itu menjadi momen hangat dan berkesan ya buat teman-teman yang nonton gitu. Terus alhamdulillah juga mendapatkan respon positif ya, apalagi sampai di komen tuh sampai sama IG kata Abi kita bangga ya, jadi lebih semangat lagi buat menjalani dinasan-dinasan selanjutnya. Apakah tergantung dari Mas Alvin sendiri? Soalnya di komen-komen juga kebanyakan cewek-cewek itu Mas Alvin. Kalau saya bukan karena sayanya sih ya, saya siapapun yang lagi dinas pada saat itu, terus momennya sama kayak gitu pasti viral juga, pasti ada potensi viral juga. Kebetulan aja karena saya di video mungkin ya, terus algoritma Instagram sama TikTok itu ngebaca, dan alhamdulillah sih ya ramai gitu. Iya. Kirain tuh dari komen-komen cewek semua itu semuanya sangat fokus kepada Mas Alvin sendiri. Nah, Tapi itu seru. teman-temannya. Nah, kita lanjut ke pembahasan tentang pengalaman di Sumatera. Boleh. Untuk di Kru Tarahan sendiri itu menjalani apa saja sih? Kalau untuk di Tarahan ya, sebenarnya ada 3 tuh. Yang pertama itu dinas Babaranjang atau batu bara rangkaian panjang. Yang kedua itu ada namanya KA Palp atau kertas. Nah yang ketiga ada KA Semen. Tapi lebih dominannya itu ke Babaranjang itu. Mungkin Ya. teman-teman belum tahu Babaranjang itu seperti apa? Bisa dijelasin Mas? Babaranjang itu jadi ada rangkaiannya. Mungkin kalau teman-teman di Jawa itu biasa ngelihat rangkaian paling 10 sampai 12 ya sih rangkaian. Nah, sedangkan di Sumatera itu Babaranjang sendiri rangkaiannya 61 gerbong. 61 gerbong. 61 gerbong. Panjang banget berarti ya? Panjang banget ya, kalau misalkan di total tuh pakai ukuran jarak ya kurang lebihnya 1 kilo. 1 kilo, lumayan ya. Ya kalau misalkan di sini nih nunggu 5 menit paling ya. Di sana bisa sampai 10 menit tadi perlintasan itu. Itu kereta Babaranjang membawa apa aja sih di dalamnya? Kalau Babaranjang itu bawahnya batu bara aja kan? Oh, batu bara. Iya, batu bara. Dan beratnya banget ya, kerasa ya. Oke. Nah untuk Mas Alvin sendiri di Kru Tarahan tuh sudah berapa lama? Saya di Tarahan itu dari awal masuk ya, kan saya udah langsung di Tarahan. Kurang lebihnya lebih ke kurang 3 tahun ya. Oh, 3 tahun. Kurang 3 tahun ya. Cukup berpengalaman juga kali ya? Pengalaman enggak juga sebenarnya sih, cuma ya ada lah dikit-dikit. aja ini. Oh gitu. Terus Mas Alvin tuh lebih misalkan nih dinas lebih memilih CC 202 apa 205 tuh? Kalau untuk milih log ya sebenarnya kalau misalkan udah biasa buat dua-duanya nggak ada masalah ya, mau itu 205 atau 202. Tapi kalau saya pribadi lebih ke 205 sih ya, karena lebih modern aja, kayak lebih tangguh aja tuh kelihatannya. Dari tenaga juga lebih oke kalau 205 itu. Tuh teman-teman yang mau hunting di Sumatera, bekal dari Mas Alvin gimana sih? Ada Babaranjang, ada kertas ya, yang bawa kertas ya? Kertas ada CC 202 maupun 205. CC 205 yang di Jawa kan nggak ada kan, jadi kan kalian bisa apa ya, ada gambaran sedikit Ada gitu ya. gambaran, ya. Nah
Terus untuk Mas Alvin, satu kata untuk kru Tarahan yang sudah membesarkan Alvin gitu. Satu kata untuk kru Tarahan, tetap solid, tangguh, dan penuh kekeluargaan ya. Respect buat Tarahan, terima kasih buat pengalamannya. Berarti orangnya solid-solid di sana ya? Solid-solid ah, keren-keren ah. Misalkan Mas Alvin sendiri kan orang perantau di sana tadi. Ya, betul. Untuk saya sebagai perantau ya, sangat merasakan Pak, keluargaannya di Kelurahan itu. Keren. Lebih apa ya? Akrabanya, keluarganya lebih keluarganya kental gitu lebih ya. kental lah. Ya. Lah untuk Mas Alvin sendiri, kesan pertama Kesan saat pertama. pindah ke Daop 3 Cirebon. Kesan pertama saat pindah ke Keruka Cirebon ya, pasti ada perbedaan ya. Baik dari segi lingkungan kerja maupun dari jenis perjalanan yang dilayaninya. Namun saya melihat kayak ini sebuah pengalaman dan pembelajaran baru di dunia perkereta apian. Jadi saya harus beradaptasi lagi. Tapi gak jadi masalah sih adaptasi itu. Keren juga ke Cirebon. Seru kereta di Cirebon. Mantap, ke Cirebon. Mantap. Boleh diminum dulu nggak apa-apa? Silakan. Apa? Barangkali mau santai minum-minum dulu. Oh, iya. Ternyata semua tanggapannya positif-positif ya. Positif. Dari kru Tarahan juga, Ya, betul. maupun dari kru Cirebon juga ya. Ya. Banyak menerima dengan Welcome lah gitu Welcome, kalau ya. bahasa sekarang ya. Oke, kita ganti segmen kali ya teman-teman. Boleh. Segmen apa nih namanya? Kita punya namanya segmen Relven Kepo, Relven Kepo, keren. dimana teman-teman Relven tuh bebas bertanya kepada channel Lokoptal. Oh, jadi ini pertanyaannya langsung dari para relpen gitu. Relven. Oh, oke. Tapi untuk kali ini khusus dari tim kameramen. Oh, tim kameramen pertanyaannya. Politik banget ini kameramennya. Dia Boleh, langsung nggak apa-apa. DM ke Instagram saya. Langsung deh. Mas, ini pertanyaan dari saya aja semuanya gitu. Politik Wah, banget ini berarti. Iya, bisaan kameramennya berarti ini. Kita bacakan aja ya pertanyaannya. Boleh. Sudah ada di Instagram saya tuh. Oke. Jangan susah pertanyaannya. Gampang ini, Gampang bisa ya? jawab langsung lah. Yang pertama, pernah nggak Mas Alvin merasakan dinas kok terasa lama banget itu? Kalau dinas rasa lama, mungkin kalau dibilang rasa lambat enggak sih ya, karena selama dinas itu kita harus tetap fokus kan sama aware sama kondisi perjalanan. Justru kadang nggak kerasa loh, tiba-tiba udah mau sampai aja gitu, kayak gitu ya. Profesional berarti ya? Iya, lebih ke profesional Karena aja. menjalani apa sih, suatu profesi itu dengan Tanggung jawab ya tanggung mungkin jawab, kayak gitu ya. terus dengan sungguh-sungguh ya gitu. Ya, betul. Nah, Boleh. kita lanjut pertanyaan kedua nih. Untuk hobi Mas Alvin itu apa sih? Hobi saya itu sebenarnya banyak ya. Cuma kalau yang akhir-akhir ini sering saya lakuin lari ya. Lari itu menurut saya bisa dilakukan di mana aja, kapan aja gitu. Terus biaya lari itu murah. Cuma ada satu yang mahal tuh, Pak. Nah, itu. Gengsinya. Lumayan. Tuh, para cewek-cewek yang pengen deketin Mas Alvin, minimal tahu dulu lah hobinya lari. Not ya. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Ya. Selama dinas di Sumatera, ada hal menarik apa sih di Sumatera? Hal menarik, saya banyak sih ya. Cuma yang paling berkesan itu ketika ngelewatin lintas yang emang beda sama di Jawa. Karena kan di sana itu kebanyakan kebun sawit, kebun karet kayak gitu-gitu. Jadi ketika saya ngelewatin lintas tersebut ya kayak diuji aja sih ya. Apalagi kalau misalkan jam dini hari kayak gitu, jam tengah malam, diuji aja kayak fokus mental sama kerja sama partner itu. Jadi saya juga banyak belajar sih ya di situ tentang tanggung jawab gitu. Berarti di sana masih banyak melewati hutan-hutan gitu ya? Banyak Pak di sana. Lumayan. Iya. Nah, untuk melewati hutan itu ada tak
pernah menjumpai hewan buas apa gimana gitu? Buas, kalau hewan buas itu kebetulan yang saya lintasin itu gak ngelewatin yang emang pure hutan belantara gitu, enggak. Cuma pernah saya dapat cerita dari teman-teman saya kayak ngelihat babi hutan, terus beruang kayak gitu, terus monyet banyak tuh. Dan yang paling saya gak nyangka dulu ternyata masih ada tapir di sana. Oh, iya, tapir. Iya, dia berkeliaran aja di sekitar rel. Ada kayak itu gitu. hewan langka ya? Hewan langka itu, iya, dilindungi lah ya. Dilindungi. Tapi masih ada di sana. Terus lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini kayaknya udah pernah tadi dibahas di atas tuh. Oh, Lebih pilih CC 202 atau CC 205? Pilih 202 apa 205? Mungkin lebih ke segi kenyamanannya seperti apa gitu tuh, atau enggak Udah, sebenarnya pandangan Mas dari sendiri? dua-duanya itu memiliki karakteristiknya masing-masing ya. Tapi kalau untuk saya sendiri lebih ke 205 sih ya. 205 itu lebih modern aja kalau menurut saya, lebih tangguh juga ya. Oh, tenaganya lebih. Lebih jos lah. Saya ngerasa keren aja kalau pakai 205. Oke. Terus pertanyaan lagi. Satu kata buat kota Bandar Lampung. Kota Apalagi kan Mas Bandar Alvin Lampung. udah 3 tahun di sana ya. Ya betul. Satu kata buat Bandar Lampung, berkesan, keren. Kangen saya ke Bandar Lampung aja. Untuk suasana kotanya gimana? Suasana kotanya itu kalau misalkan saya pernah ngobrol sama orang Bandar Lampungnya langsung, mereka bilangnya kayak Jakarta Mini, dan saya akui itu, keren, gak ada matinya Bandar Lampung. Rame itu dari pagi ke malam ke pagi lagi rame. Keren. Oke, cukup dulu kali ya untuk kali ini. Siap. Terima kasih. Nah, untuk cewek-cewek yang pengen kepoin keseharian Mas Alvin bisa cek Instagramnya. Mas Alvin punya Instagram nggak? Punya, namanya Alvin Fadilah _ Nah, itu nama Instagram saya. Catat ya, khususnya para cewek-cewek. Oke, cukup dulu kali ya. Siap. Semoga Terima kasih. podcast kali ini bermanfaat bagi mereka maupun para penonton setia Masinis Podcast. Semoga ini bisa memberikan edukasi ya, Ya. dan memberikan inspirasi serta pengalaman-pengalaman dari Mas Alvin sendiri gitu ya. Ya. Terus terima kasih juga kepada penonton setia yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten lain menarik berikutnya. Sampai jumpa ke kesempatan berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.